Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang perlakuan pada daun anggur di cabang tersier pada tahap pembentukan di sistem rambatan trellis. Seperti ini. Jadi ini kita rambatkan sistem trellis ke atas seperti ini. Oke. Ini jadi untuk memperjelas video-video sebelumnya, karena ada teman kita yang masih tahap belajar, masih bingung, dan pertanyaannya kapan daun di cabang sekunder itu dibuang pada saat tahap pembentukan cabang tersier dengan menggunakan tunas air. Oke, nanti kita mulai dari pohon ini, kita berpindah ke pohon yang lain yang sudah terbentuk. Varian Beauty Krasotka seperti ini. Jadi kita tumbuhkan 2 tunas, kita bentuk double cordon 2 sekunder dari sejak awal, ke kiri dan ke kanan. Ini ke kanan, ini ke kiri. Oke. Cabang tersier kita buat dari tunas air. Tunas air di cabang ini selalu kita buang. Seperti ini misalkan, ini kita buang. Nanti kita bahas di pohon yang lain tentang perlakuan terhadap cabang yang seperti ini. Ini belum rata, seperti ini. Yang lain masih kecil. Ini menggunakan tunas air. Jaraknya nggak ada 1 jengkal nih. Cuma 5 jari mungkin. Jarak antar tersier ini. Oke. Penampakannya seperti ini. Ini terlalu vigor. Kita potong dulu. Oke. Supaya tidak terlalu aktif di cabang ini dan nutrisi terbagi ke cabang lainnya. Ini tunas air yang kita tumbuhkan, daunnya kita buang. Oke. Ini tunas air masih kecil yang kita tumbuhkan, daunnya juga sudah kita buang. Daun ini kita buang juga. Oke. Ini tunas air yang kita jadikan cabang tersier. Ini pun sama, kita berikan space 1, tetapi ini internotnya terlalu pendek, maka kita harus buang. Nih, ini kita buang, ini juga kita buang. Oke. Ini yang akan kita tumbuhkan. Kita potong daunnya. Oke. Ini kita akan jadikan cabang tersier. Seperti itu. Jadi nanti setelah panjangnya 1,5 meter cabang sekunder ini kita potong. Ini yang ke kiri. Baru terbentuk 1, daun ini kita buang. Oke. Daun di cabang sekunder kita buang. Kita akan menambah daun di cabang tersier. Ini yang ke kiri, karena ini bertemu dengan pohon mondrop. Ini varian Beauty Krasotka. Sekundernya kita potong untuk kita aktifkan tersier ini menjadi tersier terujung. Pendek ini, cuma 70 cm ke kiri, kurang lebihnya ke kanannya nanti kita buat 1 meter lebih sedikit. Beauty Krasotka. Oke. Pohon kedua, varian Moondrop. Ini sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita. Untuk yang itu, ya pembahasan itu nanti kita berlanjut di pohon yang lain. Ini yang masih kecil. Ini menjawab juga sekaligus pertanyaan rekan kita. Apakah batang primer nggak dinaikkan dulu sampai ke atas baru dibelokkan? Lalu kapan pembelokannya? Ini kita belokkan sejak awal. Daun di batang primer kita buang semua. Setelah berbelok, seperti biasa, kita menghidupkan tunas air untuk kita jadikan cabang tersier. Daun kita buang, hanya daun di tunas air yang kita pelihara. Ini kita buang. Oke. Daun yang di sebelah ujung ini kita biarkan dulu untuk fotosintesis. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Kita sudah dapat 1, 2, 3 cabang tersier varian Moondrop. Oke. Lalu bagaimana jika cabang tersier di bagian depan ini terlalu vigor, sedangkan depannya ini masih kecil? Kita berpindah ke sebelah sini. Ini varian Veles. Oke. Ulangi, ini varian Taldun. Velesnya di sebelah sana. Ini varian Taldun. Di depan ini nggak tumbuh. Kita kerat
Kemarin kita kerat, ada di video sebelumnya. Ini kita kerat, kita tumbuhkan dari bat. Ini udah tumbuh, ini juga dari bat. Ini dari tunas air. Tunas air. Nah, ini kecil. Yang kita jadikan sekunder terusan ini kecil. Karena itulah, untuk menghambat nutrisi yang ke cabang tersier terlalu vigor, kita lakukan SL break. Jangan terlalu tinggi. Ini kita potong, tunas air kita tumbuhkan, kita sisakan 2 daun. Lalu ini kita potong lagi seperti ini. Oke. Tuh. Jadi menyisakan 2 daun. Jadi nanti ketika ini tumbuh lagi, kita potong lagi, sisain 2 daun lagi. Begitu terus. Menambah daun tapi pucuknya kita hentikan. Sehingga nutrisi akan kembali dan mengalir ke cabang tersier yang masih tertinggal. Seperti ini. Jadi ini kita dapat 1, kita tumbuhkan lagi biar nggak terlalu ompong. Cabang tersier ini 2, 3, 4, 5. Ini yang tertinggal 6, 7, 8. Kita akan bentuk 12 tersier. 9. Ini daun kita buang. Seperti ini. Oke, tunas air juga sudah kita buat tersier air. Jadi tidak ada daun di cabang sekunder ini di saat tunas air ini kita jadikan tersier seperti ini. Nah, ini tunas air yang kita jadikan daunnya sudah kita buang, tapi daun yang di sini belum. Untuk membantu fotosintesis dulu. Nanti kalau ini sudah seperti ini, seukuran ini pun kita buang. Nanti panjangnya setelah sesuai yang kita inginkan, baru ini kita potong seperti ini ketika masih kecil. Penampakannya seperti ini. Untuk varian Taldun. Kita berpindah ke sini. Ini varian Oscar. Sama. Ini hasil grafting. Langsung kita belokkan nih. Ini entresnya, ini sambungannya. Langsung kita belokkan. Ini pendek sekali. Kita telah membentuk tersier 1, 2, 3. Dan ini harus kita rambatkan dengan tali atau benang untuk menaikkan cabang tersier ini. Karena ini sifatnya anggur ini tanaman perdu yang merambat. Jadi tanpa bantuan rambatan, meskipun pohon ini berkayu, dia tidak akan bisa menopang dirinya di tahap pembentukan seperti ini. Oke. Kita dapat 3, ini masih kecil. Sengaja saya membuat dari tahap awal sekali, karena masih banyak teman-teman yang masih belajar di tahap ini. Daun kita buang. Daun di cabang sekunder. Ini kita buang. Oke. Kelihatan. Nah, nih. Ini tersier kita pelihara. Ini kita buang. Seperti itu. Daun di sini kita biarkan dulu biar jadi dulu. Oke, kita berpindah ke sini. Apakah daun di cabang sekunder dibuang tidak mengganggu pertumbuhan, lalu batangnya nanti nggak bisa besar? Oke, kita jawab di pohon yang ini. Ini yang sudah terbentuk cabang tersier dan tahap penyeragaman. Ini sudah terbentuk cabang tersiernya, ini full sun full rain, kena panas dan hujan langsung, dan ini baru selesai hujan. Kelihatan diguyur hujan hampir tiap hari. Primer langsung kita belokkan, kita bentuk cabang tersier dari tunas air. Semua daun di cabang sekunder telah kita buang seperti ini sampai di sini. Terus, nah nih, ujungnya telah kita potong. Sudah kita hentikan. Kita di satu pohon ini untuk cabang sekundernya sepanjang kurang lebih hampir 2 meter sampai ujung sana. Ini seperti ini. Ini varian urum. Setelah kita mendapatkan cabang tersier sesuai rencana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cabang tersier seperti ini. Ini tinggal menyeragamkan. Daun di cabang sekunder seluruhnya kita buang. Oke, biar kelihatan ini ujungnya. Ini kita buang. Biar nggak menambah kelembapan. Apa dengan kita membuang daun ini nanti nggak mengganggu pertumbuhan atau mengganggu proses fotosintesis? Tidak. Kita menggunakan daun proses fotosintesis, menggunakan daun-daun yang berada di tunas air ini. Seperti ini. Tunas air yang kita jadikan cabang tersier. Jadi kita tidak memelihara daun di cabang sekunder untuk sistem rambatan, sistem trellis. Seperti ini penampakannya. Jika kita lihat dari kejauhan, ini sudah jadi, tinggal menyeragamkan saja. Penampakan dari sini,
ini berbeda. Ada yang gede, ada yang masih kecil. Nah, di tahap ini kita melakukan esel break untuk seluruh cabang tersier yang sampai di rambatan ini. Ini tingginya 70 cm antar ini. Jarak antar tali ini 1 2 ini 7 cm. Kita hentikan di sini. Kelihatan ya. Kita potong, sisakan 3 tunas air terujung dengan menyisakan daun seperti ini. Kita potong. Jadi menambah daun tapi pucuknya kita hentikan. Nanti jika tumbuh lagi di sini kita sisakan 2 daun lagi. Seperti ini. Nih. Oke. Ini pun sama. Untuk apa? Untuk tetap aktif di ujung-ujung ini, tetapi pucuknya yang kita hentikan, maka nutrisi akan tertahan di batang ini dan sebagian berpindah mengalir ke cabang tersier yang pucuknya masih aktif seperti ini. Sehingga cabang-cabang tersier yang tertinggal ini teraliri nutrisi dan mengejar pertumbuhan tersier yang lebih besar ukurannya. Jadi nanti kita akan mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam. Ini varian urum di planter bag 100 liter. Oke, seperti ini. Kita berpindah ke cabang tersier yang lain dari pohon yang lain dan yang pertumbuhannya terlalu jomplang atau terlalu vigor. Nih, ini jelek. Seperti ini. Kita membuat double gordon 2 sekunder yang tidak seimbang sama sekali. Yang ke kiri besar, yang ke kanan kecil. Ini seperti ini. Ini nanti akan berukuran sama dengan yang di kiri manakala kita lakukan perawatan dan pemupukan serta melakukan esel break di titik-titik tertentu. Kita belokkan, kita rebahkan. Kita hanya membentuk 3 tersier untuk sekunder ke kanan ini. Ini kita buang daunnya di sekunder. Oke, seperti ini penampakannya. Ini kita mendapatkan 3 cabang tersier. 1, 2, 3. Ini ujungnya telah kita potong di sini. Ya. Varian Heliodor. Tersier pertama besar sekali, kedua juga vigor nih seperti ini. Kita lakukan esel break. Nah, ini seperti ini. Kita memelihara 3 tunas air terujung. 1, 2, 3. Ini kita potong. Oke. Seperti itu. 1, 2. Ini masih kecil sekali. Ini yang sedang kita bentuk. Jadi nanti 1, 2. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini seluruh daun kita buang yang di sini. 4, 5, 6. Daun yang di sini sudah tetap kita pelihara. Daun yang di sini sudah kita buang. Dan ini sudah bertemu dengan varian urum. Ini kita potong di sini. Oke. Supaya nutrisi berpindah ke tunas air untuk kita bentuk sebagai cabang tersier. Jadi tunas airnya ketika ujung kita potong. Oke. Varian Heliodor. Sebelah sini varian Esteki. Sama nih. Belum mendapatkan cabang tersier seragam. Itu juga kita lakukan esel break untuk membagi nutrisi agar tersier yang tertinggal teraliri nutrisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cabang tersier. Seperti biasa di titik yang kita tentukan. Jadi kita merencanakan dari awal berapa cabang sekunder dan berapa jumlah cabang tersier sesuai dengan masing-masing. Ini kita potong. Daunnya kita biarkan dulu sampai ini nanti membuka 2 atau 3 daun seperti ini. Oke. Ini kita buang daun di sekunder, seluruhnya kita buang di bagian depan. Oke. Jadinya seperti ini. Tidak ada daun. Lalu kita berpindah ke varian Lorano. Ini sama. Di bagian depan kosong. Nih. Kita akan gunakan bat. Nih. Caranya adalah kita kerat seperti ini di depan mata batnya. Nanti segera aktif batnya nih. Kita akan membuat 2 tersier dari tunas bat. 1, 2. Lainnya pakai tunas air nih. Seperti biasa, daun kita buang nih. Kelihatan, hanya daun terujung yang masih kita pelihara karena ujung daripada tersier, ujung daripada cabang sekunder ini belum kita hentikan. Seperti itu.
Jadi begini yang saya lakukan, dan berdasarkan pengalaman saya selama ini dalam berbudidaya anggur di tempat terbuka dengan sistem rambatan trellis dan bagaimana cara pembentukannya seperti yang saya sampaikan tadi. Dari video ini, jika kawan-kawan masih ada yang ingin ditanyakan karena belum lupa atau belum saya sampaikan dalam video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya sedang tidak menggurui, tapi berbagi sedikit ilmu dan pengalaman saya dalam berbudidaya anggur hampir 10 tahun ini. Seperti itu. Kenapa ini di tempat terbuka seperti ini? Pulsan Fulren untuk sebagai contoh kawan-kawan yang menanam anggur tanpa GH. Seluruhnya di tempat ini kita pasang GH. Di kebun kami ini. Sampai ujung-ujung sana. Tetapi ini kebun Josgraf Norsei lokasi 2 atau kebun saya lokasi kedua. Ini semuanya di sebelah sana menggunakan atap UV. Tetapi di tempat ini kita tidak menggunakan atap UV untuk bersama-sama belajar dengan teman-teman yang masih baru memulai menanam anggur. Seperti ini ya. Jadi menanam anggur tanpa greenhouse itu bisa, dan pembentukannya juga mudah di tahap awal. Yang penting kita rajin melakukan perawatan, terutama pengaplikasian fungisida dan insektisida. Jika diguyur hujan dengan intensitas tinggi bahkan hampir tiap hari, maka tanaman anggur ini akan rentan terserang jamur, terutama hujan di sore hari. Karena ini akan menimbulkan kelembapan lebih dari 8 jam dan esok harinya spora jamur sudah tumbuh. Karena itulah saya menyarankan di tempat terbuka seperti ini spray fungisidanya 4 hari sekali. Kalau insek boleh 1 atau 2 minggu sekali, tetapi yang terutama fungisidanya untuk mencegah jamur. Karena secara morfologi tanaman anggur ini mulai dari daun, cabang, dan batang endemik jamur. Jadi menanam anggur di tempat terbuka bisa, asal kita rajin melakukan perawatan dan pengaplikasian fungisida di musim hujan. Kalau musim kemarau tidak ada masalah. Atau interval penyemprotannya lebih jarang. Seperti itu. Ini yang di pot 20 liter varian Dickson. Kita hanya membentuk 6 sekunder. Kecil nih. Ini kita bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih seperti ini. Kelihatan terlalu vigor yang ini. Ini belum. Ini kita potong dulu di sini ujungnya. Oke. Seperti itu. Supaya nutrisi terbagi dulu biar rata. Ini anggur Jupiter yang di pot 5 liter. Nih. Terlambat penyemprotan jamurnya. Pengaplikasian funginya telat kemarin, tapi nggak apa-apa. Ini sudah kita atasi, aman. Lumrah menanam anggur di tempat terbuka tanpa GH terkena jamur. Tapi ini buahnya aman. Ini sudah matang dipetik kemarin sisanya nih. Mulus juga sampai finish ya. Pulsan Fulren sampai finish. Nih. Anggur Jupiter. Ini yang baru Verizon. Ini di pot 10 liter. Oke. Seperti itu. Jadi daun anggur ini rentan terserang jamur, terutama di musim hujan seperti ini di tempat terbuka, terutama downy mildew. Downy mildew adalah jamur yang putih berada di balik daun seperti ini. Nih di belakang daun ini. Ini jika hujan terus-menerus lebih dari 8 jam spora jamurnya tumbuh, terutama downy mildew ini. Saya menggunakan antrakol untuk mengatasi ini. Downy mildew. Kalau kuning itu biasanya menyerang di daun yang cenderung tua, itu yellow mildew. Kalau powdery mildew biasanya di permukaan daun seperti ini. Nih, kena jamur. Inilah jamur downy mildew. Jadi kawan yang bertanya, jamur putih seperti inilah yang kita sebut downy mildew. Obatnya antrakol bisa, amistartop pun bisa. Nanti setelah kita spray daunnya kering. Oke. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.